tambang bermuatan batu terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Dam Gondoruso, Lumajang, Jawa Timur, Selasa siang. Kuatnya arus lahar akhirnya membuat salah satu truk hanyut dan hancur. Kedua truk sebenarnya sudah berusaha bergerak menuju tepi sungai. Namun karena ban amblas, kedua truk terjebak hingga akhirnya diterjang banjir lahar. Beruntung kedua sopir selamat usai melompat keluar dari truk. Banjir lahar juga menerjang jalur alternatif penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang di Dusun Corakobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Banjir membawa material vulkanik berupa pasir dan batu sehingga merusak jalur alternatif. Untuk info banjir berkira jam 1:30 dan untuk curah hujan di sini tidak ada tiba-tiba datang banjir, dan untuk warga juga kami himbau dan pengendara pun juga kami himbau semua untuk dampak untuk warga itu sudah aman semua. Yang terdampak cuma aliran jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa banjir lahar hujan Gunung Semeru. Namun jalur alternatif Lumajang Malang kembali ditutup hingga banjir surut. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi banjir lahar dingin tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan kasus mafia minyak goreng yang menyeret 4 orang tersangka. Saya Abraham Silaban. Korban meninggal akibat minimarket yang roboh di Kabupaten Banjar, Kalimantan bertambah menjadi 5 orang. Guna memudahkan pencarian, Basarnas menggelar posko di sekitar lokasi kejadian. Alfamart gambut roboh yang digebok. Alfamart gambut roboh. Alfamart gambut roboh. Pencarian korban ambruknya bangunan minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan masih berlangsung di hari kedua ini. Korban tewas dikonfirmasi berjumlah 5 orang. Sementara korban lain yang diduga masih terjebak berjumlah 2 orang. Dari pencarian hari ini, petugas berhasil mengevakuasi 3 korban. 2 diantaranya meninggal dunia dan 1 korban selamat. Korban meninggal berjenis kelamin perempuan yang diketahui sebagai Bisnawati. Sementara korban selamat adalah Akbar Yansyah yang saat ini dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk tetap melakukan evakuasi dan pembersihan puing-puing bangunan. Kami dari tim belum bisa memastikan apakah ada atau tidaknya kegiatan ataupun korban tambahan. Namun tetap nanti hasil koordinasi dengan Basarnas akan tetap dilakukan pencarian evakuasi untuk mengantisipasi apabila ada orang-orang pengunjung yang mampir ataupun singgah untuk berbelanja yang tidak kita ketahui. Tim SAR gabungan dibantu relawan masyarakat juga mendirikan posko di sekitar lokasi untuk memudahkan koordinasi. Usai diperiksa sebagai tersangka, kekasih Indra Kents dan ayahnya Rudianto Pei ditahan. Vanessa dan ayahnya diduga menerima aliran dana dan menyamarkan kejahatan penipuan yang dilakukan Indra Kents. Kekasih Indra Kents, Vanessa Kong dan juga ayahnya Rudianto Pei resmi ditahan di rutan Bareskrim Polri. Vanessa dan ayahnya langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus investasi binary option Binomo. Baik Vanessa dan juga ayahnya Rudianto diduga menerima aliran dana dari Indra Kents. Mereka juga diduga membantu menempatkan atau menyamarkan atau menyembunyikan dana hasil penipuan Binomo. Vanessa Kong diketahui menerima aliran dana dari Indra Kents senilai 1,1 miliar rupiah dan sebidang tanah di wilayah Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar rupiah. Sementara ayah Vanessa, Rudianto Pei, menerima aliran dana dari Indra Kents senilai 1,5 miliar rupiah dan menyamarkan hasil kejahatan Indra Kents dalam bentuk pembelian 10 jam tangan mewah senilai 8 miliar.
kedua tersangka baik RP maupun FK dilakukan penahanan. Keduanya dijerat pasal berlapis, yakni pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Pihak di balik langka dan mahalnya minyak goreng akhirnya terungkap. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka korupsi ekspor minyak goreng. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Salah satu tersangka merupakan Indra Sari Wisnuwardana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak yang dijerat bersama dengan 3 tersangka lain dari pihak swasta. Menurut Jaksa Agung, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara dan mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng. Salah satu perbuatan tersangka yang diduga melanggar hukum adalah dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan dan siap memberikan informasi yang diperlukan. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk membantu proses penegakan hukum. Sementara Kejaksaan Agung memastikan akan mengusut kasus korupsi ini bahkan hingga ke level menteri. Meski demikian, Kejaksaan Agung belum memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kita akan minta tanggapan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Boyamin. Selamat malam. Ya, Mas Boyamin, dari apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung, apa yang diduga publik belakangan ini, termasuk yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan isapan jempol belaka mengenai mafia minyak goreng. Anda sendiri terkejut tidak? Ya, sejak awal kan aku ikut melaporkan dugaan-dugaan permainan mafia minyak goreng ini. Kalau yang diumumkan hari ini ya surprise sajalah, karena dugaan permainan ini kan ada kong-kali-kong, ada persekongkolan antara swasta dan pejabat negara. Dan tadi sudah diumumkan, terbukti ada dugaan permufakatan jahat antara pihak swasta dengan oknum pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan dalam urusan izin. Garis besarnya gini, Victor, pemberian izin diduga tidak memenuhi syarat, dan diduga dalam pemberian izin tadi karena tidak memenuhi syarat ada dugaan juga kickback dalam bentuk dugaan gratifikasi atau suap. Jadi ini sederhana aja sebenarnya, karena kalau diteliti lebih jauh sebenarnya banyak hal nanti yang akan terungkap mestinya, mudah-mudahan lah gitu. Jadi ini dugaan mafia minyak goreng ini kan, kalau mafia Amerika dulu kan terungkapnya juga dari urusan pajak kan gitu. Nah, mudah-mudahan juga nanti, karena apa? Dari 3 yang diumumkan ini, saya sudah punya catatan 2 paling tidak, itu bermasalah pajaknya 5-10 tahun yang lalu. Dan pernah sampai dibahas di DPR, dan pernah satu lagi sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bentuk ada dugaan permainan pajak, penggelapan pajak yang sampai ada pra-peradilan. Jadi ya sebenarnya saya tidak kaget-kaget amat gitu kalau dari 3 ini ada 2 perusahaan yang punya catatan pajak. Oke, artinya Anda menduga bisa saja penetapan tersangka tidak berhenti pada hari ini. Ada saja orang-orang yang bisa diduga kuat juga terlibat di dalamnya. Ya, sementara gini, kita beri dukungan penuh untuk menuntaskan 3 perusahaan dan 1 oknum pejabat ini, dan nanti sambil jalan mudah-mudahan kita dorong Kejaksaan Agung untuk mengembangkan yang lebih banyak, dan bisa jadi juga ada oknum pejabat lain yang juga diduga terlibat. Jadi kalau bahasa saya sejak awal saya bikin laporan itu kan ada dugaan liga besar antara 8 sampai 9 perusahaan besar yang itu bahasa sederhananya punya sawit, punya pabrik CPO,
DMO, punya pabrik minyak goreng, punya perusahaan distribusi, bahkan diduga punya perusahaan di luar negeri yang menjadi seakan-akan pembelinya, baru dilepas ke pasar internasional. Jadi itu yang liga besarnya di situ sampai ada juaranya juga gitu loh. Sampai Mas ya nanti kita lihatlah nanti. Iya, pertanyaan terakhir saya Mas Boyamin. Kaitannya dengan ini kan konsorsium bisnis yang besar ya. Bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa peran mereka ini adalah peran yang sangat vital hingga pada akhirnya kita melihat minyak goreng langka dan harganya itu amburadul di pasaran? Masyarakat gampang memahami ini bahwa ada dugaan persekongkolan atau permainan para terduga mafia atau terduga kartel lah, kalau tidak biasanya sederhana monopoli, sehingga bisa menentukan dan membentuk harga. Dan paling tidak kalau dari case ini minimal karena harga di luar negeri itu naik tinggi, maka semua berlomba-lomba ekspor ke luar negeri, dan sehingga barang di dalam negeri langka dan menjadikan bukan hanya sekedar langka dan mahal gitu. Jadi ini yang konsekuensi logis perdagangan, karena memang mestinya ada aturan diberikan pada masyarakat, karena mereka itu kan menanam bukan di lahan sendiri, bukan di sertifikat hak milik mereka sendiri, tapi ini kan di tanah-tanah negara, di hutan yang dialihkan. Iya, di lahan-lahan hutan yang dialihkan atau lahan-lahan negara yang memang diberikan mereka hanya hak guna usaha gitu. Jadi inilah semestinya aturan kemarin DMO 20% itu sebenarnya ditepati aja sudah, toh masyarakat ini membutuhkan 10% aja. Jadi ini yang kemudian dugaan permainan inilah yang karena besar-besaran ekspor ke luar negeri, bahkan sampai yang tidak, ini kan tidak memenuhi syarat tapi diberikan izin. Nah, dugaannya pemberian izin yang tidak memenuhi syarat tadi ada dugaan pemberian sesuatu. Nah, gratifikasi atau suap biarlah Kejaksaan Agung nanti yang merumuskan kalau ini ada dugaan pemberian sesuatu. Tapi saya tidak bisa menyebut siapa yang memberi dan menerima gitu. Singkatnya, apakah penetapan tersangka ini akan mengubah keadaan? Artinya kalau ada menduga ada orang-orang lain yang bermain di dalamnya, mereka akan dalam tanda kutip segera bertobat, dan kita akan melihat bahwa pasokan minyak goreng akan tersedia di pasaran sebagaimana mestinya. Ya, itulah harapan kita, minimal tidak terulang kejadian minyak goreng langka dan mahal karena diduga dimainkan oleh oknum. Nah, dengan penegakan hukum ini mestinya mereka akan berpikir ulang bahwa mereka selama ini seakan-akan kan tidak tersentuh. Nah, sekarang tersentuh, dan ini liga besar loh, ini 3 perusahaan ini. Dari yang saya katakan ini bukan liga kecil atau liga antar kampung. Kalau kemarin kan saya menyebutkan ada 3 liga itu. Nah, ini sudah memasuki liga besar, dan ini kita berikan apresiasi untuk kinerja dari Kejaksaan Agung, tidak sampai waktu 2 bulan, bahkan ini hanya 1 bulanan gitu. Karena saya ingat persis waktu itu saya pulang umroh, saya bikin laporan, dan jujur saya katakan Kejaksaan Agung sudah punya data dan juga sudah melakukan penyelidikan. Jadi saya itu hanya ikut nambah-nambahi bahan dan data aja lah gitu. Jadi memang formatnya saya laporan, tapi itu pun hanya sebenarnya melengkapi. Jadi kerja senyap Kejaksaan Agung ini sudah sangat, saya tahu hari ke harinya mereka sampai lembur-lembur malam, dan mereka menyusup kemana-mana. Jadi ini kita berikan apresiasi dulu lah. Apapun ini sesuatu seakan-akan waktu saya bikin laporan dulu itu aja pesimis, tapi nyatanya ini mampu. Inilah yang kita berikan apresiasi dulu. Ya, kita berharap ini turning point-nya, dan berharap bahwa pengembangan kasus ini bisa dilakukan dengan cara mudah-mudahan ini nanti terima kasih. Minyak goreng jadi tidak langka dan menjadi bisa dijangkau masyarakat. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Mas Boyamin Saiman, Koordinator Maki, sudah hadir bersama kami. Pemirsa, minibus pengangkut BBM ludes terbakar di ruas Jalan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan yang kami awali dari keributan remaja yang viral di media sosial. Keributan sejumlah remaja di kafe Jalan Masjid Kecamatan Mojosari, Mojokerto ini viral di media sosial. Mengantisipasi keributan berujung bentrokan, pengunjung lainnya pun langsung berupaya melerai. Diduga keributan ini terjadi lantaran masalah pribadi. Berdasarkan keterangan warga sekitar, kawasan kafe tersebut kerap menjadi tongkrongan remaja setiap akhir pekan. Dua pekan jelang Lebaran, Pasar Sandang Tegal, Gubuk Cirebon diserbu pembeli. Sejak pagi tadi, sebagian besar pembeli memilih belanja baju koko anak hingga dewasa. Para pembeli berdalih berbelanja lebih awal sebelum Lebaran guna menghindari kepadatan jelang Hari Raya.
Kepadatan pasar yang tumpah hingga ke jalan raya ini pun mengakibatkan kemacetan di ruas arah Jakarta menuju Cirebon. Kemacetan ini lantaran banyak warga yang keluar masuk pasar dan pedagang yang berjualan di bahu jalan. Minibus pengangkut BBM ini ludes terbakar tak bersisa di ruang Jalan Rajawali, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut saksi mata, minibus naas ini tiba-tiba meledak dan terbakar hebat saat melintas di depan rumah salah satu warga. Api sulit dipadamkan karena di bagian belakang mobil terdapat tangki buatan yang banyak menyimpan bahan bakar minyak. Selain menyelidiki penyebab kebakaran, petugas juga saat ini memburu pemilik mobil yang saat ini masih dalam pencarian. Belasan remaja ini kocar-kacir saat aparat gabungan menggelar razia balap liar di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saat ditangkap, sejumlah pemuda ini bahkan sempat melawan petugas. Ya kayak gitu bang, aku nggak salah bang. Udah kau diam dulu. Ngapain ikut? Ya ngapain ikut bang? Nggak masuk. Razia ini merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang balapan liar yang sudah sangat meresahkan di saat bulan suci Ramadan. Berdasarkan informasi masyarakat, balapan liar di wilayah mereka sudah sering menimbulkan kecelakaan. Warga Dayakolot dan Bale Endah terpaksa menggunakan sampan lantaran permukiman mereka terendam banjir. Selain merendam rumah, banjir juga menggenangi jalan penghubung antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung setinggi 50 cm. Banjir ini melanda setelah sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dilanda hujan deras kemarin malam. Mungkinkah halal bihalal saat Lebaran bisa berlangsung tanpa makan dan minum seperti imbauan pemerintah? iNews Prime akan mengulasnya usai jeda.